Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Masih dalam keadaan sehat? Alhamdulillah anak-anakku, marilah kita bersyukur kepada Allah bahwasanya hari ini kita masih bisa menghirup udara segar, masih bertemu dengan saya, masih bertemu dengan Bapak dan Ibu dan semua keluarga. Alhamdulillah. Anak-anak, selamat datang di SDN 02 Nambangan Kidul. Anak-anak adalah putra-putri terbaik di SDN 02 Nambangan Kidul. Anak-anak masih belum kenal saya atau sudah kenal saya? Perkenalkan, nama saya Ibu Hartati. Rumahnya ada di Perum, Sambirjo atau Seluru. Anak-anakku sekalian, hari ini Bu Tati akan memberikan satu materi, yaitu tentang belajar efektif. Apa itu belajar efektif? Siapa yang tahu? Iya. Belajar efektif merupakan proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi ada beberapa belajar yang efektif dan efisien. Ini Bu Tati kasih 7 cara belajar efektif dan efisien. Apa saja itu? Ya, 1 adalah buat suasana belajar yang nyaman. Yang nyaman itu yang bagaimana? Setiap anak juga berbeda-beda kenyamanannya. Ada yang belajar itu mendengarkan musik. Ada suara musik, dia baru belajarnya nyaman, enak. Ada anak yang belajarnya harus tidak ada suara-suara gaduh, suara bising. Dia harus tenang, dia baru bisa membaca dan bisa memahami. Itu buat diri kita nyaman dulu untuk belajar. Kalau sudah nyaman, kita baru buka buku belajar. Insya Allah akan efektif belajarnya, akan lebih dipahami apa yang kita pelajari hari itu. Yang kedua adalah merangkum pokok pembelajaran. Jadi anak-anak kalau diterangkan ibu bapak guru dalam pembelajaran itu dirangkum mana yang perlu ditulis. Silahkan kalian tulis. Oh, ini yang sulit untuk aku pahami. Ditulis, dirangkum sehingga kamu akan mengingat. Jadi merangkum atau pokok pelajaran yang dipelajari itu apa, kita tulis. Paham ya anak-anak? Baik. Yang ketiga adalah metode belajar bersama. Bersama itu bisa dengan teman sejawat, bisa dengan kakaknya, bisa dengan adiknya, atau dengan orang tua, atau juga dengan teman-teman kalian. Tetapi di masa pandemi seperti ini, kita lebih baik belajar dengan keluarga. Bagaimana caranya? Kalau belajar sama adik, saling bantu, saling memberi pertanyaan, saling menjawab. Itu bisa belajar secara bersama. Mungkin adiknya lebih tahu, atau mungkin kamu juga lebih paham. Adiknya tidak paham ini, diajari. Kamu nggak ngerti ini, mungkin adiknya bisa membantu. Jangan
wah saya harus lebih unggul dari adik, saya lebih tahu semuanya dari adik. Boleh seperti itu, tetapi kita tidak boleh sombong. Mungkin adik juga punya kelebihan, lebih tahu dari kakaknya. Kita tidak tahu, mungkin adiknya rajin membaca, sehingga pengetahuannya lebih baik. Jadi, jangan sombong, belajar bersama itu lebih efektif. Misalnya lagi dengan kakak atau dengan ibunya atau mamahnya atau ayahnya nggak ngerti, jangan takut untuk bertanya. Sudah mentok belajarnya sama keluarga kok nggak bisa, bisa dengan ibu bapak guru. Caranya bagaimana? Di WA ataupun video callan. Bu, ini saya ndak paham bagaimana. Bisa ya anak-anak, belajar efektif bisa digunakan dengan belajar bersama. Selanjutnya yaitu dengan metode mempersingkat dan memodifikasi menyerupai sesuatu. Jadi kalau pengen belajarnya itu lebih efektif, kamu buat suatu singkatan yang kamu lebih paham. Contohnya kalau pelajaran bahasa Indonesia itu ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Ada suatu kalimat yang kalimat itu lengkap. Misalnya, Ibu sedang belanja ke pasar hari Rabu, atau Ibu sedang memasak di dapur. Ya subjeknya mana? Kita harus tahu SPOK. Apa SPOK? Yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Keterangan itu bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu, ya, bisa keterangan keadaan. Banyak nanti kita pelajari di bahasa Indonesia atau di pembelajaran tema. Selanjutnya adalah belajar dengan praktek. Belajar dengan praktek itu membuat kita efisien. Jadi dengan praktek, misalnya di situ ada cara membuat patung. Tetapi kalau hanya satu begini, dua begini, kita kan kadang tidak paham. Kita buat praktek. Ya, oh ini pakai PlayStation. Oh, ini pakai tanah liat, atau kalau bahasa Jawa lempung, dibuat burung atau dibuat kura-kura, atau yang kamu suka, apa hewan yang kamu suka kamu buat dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Dengan cara seperti itu kalian akan, oh begini caranya buat patung itu. Walaupun nanti kalau suruh ditulis apa, bagaimana caranya membuat patung, langsung cepet, satu, ini dua, ini tiga, ini begitu ya anak-anak. Misalnya lagi pada saat membantu orang tua, ini bagaimana ya memetik sayur ini yang benar. Oh begini, ujungnya dipotong begini. Oh kalau sayur kangkung ini harus di batangnya potong biar di dalamnya kelihatan, ya, dan sebagainya. Ini ada cara-cara tertentu bagaimana memetik, memotong-motong sayuran. Dengan praktek kamu akan lebih pintar. Selanjutnya adalah belajar rutin, tapi jangan lama, tetapi rutin. Rutin itu bagaimana? Setiap hari belajar. Mungkin dari jam 7, 8, 9 selesai. Hanya 2 jam sudah cukup. Jadi kalian rutin hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Mungkin malam minggunya 1 jam saja, tidak masalah. Tapi yang jelas rutin. Karena kalau dengan rutin seperti ini, kalian kalau ada ulangan atau apa, ndak wayangan itu bagaimana? Yaitu malam baru tidur. Karena apa? Banyak pengetahuan yang belum dipelajari, banyak ilmu-ilmu yang belum dibaca dan sebagainya bukunya. Nah ini
perlu waktu sehingga sampai malam baru selesai. Ini membuat pagi badan kita pusing, kepala kita pusing, badannya nggak enak ya. Anak-anak ini jangan biasakan seperti itu. Belajar yang rutin, cukup 2 jam, nggak usah lama-lama, tetapi rutin setiap hari. Baik ya anak-anak ya, paham ya? Ya, selanjutnya adalah mengerti, bukan menghafal. Kalau misalnya kamu mempelajari sesuatu itu dimengerti. Bagaimana terjadi hujan? Bagaimana terjadinya angin darat? Terjadinya angin laut, dimengerti. Bisa mungkin dengan konsep menggambar. Oh, terjadi angin laut, terjadi angin darat. Oh, begini manfaatnya. Jadi dipahami, bukan menghafal. Kalau menghafal kadang lupa, tetapi kalau dipahami akan lebih paham. Begitu anak-anak, ada 7 cara belajar efektif dan efisien. Kalian coba di rumah sehingga oh ternyata begini. Ya, ini mungkin bermanfaat untuk kalian semua dalam pembelajaran berikutnya, bagaimana belajar efektif dan efisien sehingga nilai dan pengetahuan kalian lebih baik lagi. Begitu ya anak-anak? Ya. Kalau sudah kita akhiri atau Bu Tati akhiri, cukup sekian. Sampai jumpa untuk pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.